Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Penyakit Berbasis Lingkungan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang malaria. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Kami kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Nia Septialisa, Amelia Gusnada, Desyatul Aulia, dan Feldi Zendra. Mungkin langsung saja dimulai presentasinya. Kepada Desvita Angelina kami persilahkan. Definisi malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak di dalam sel darah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Sedangkan menurut ahli lain, malaria merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah, dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limpa. Klasifikasi malaria. Menurut WHO, malaria dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, Plasmodium falciparum, kedua, Plasmodium vivax, 3, Plasmodium oval, 4, Plasmodium malaria, 5, Plasmodium knowlesi. 1. Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum merupakan jenis yang paling berbahaya karena siklus perkembangan yang cepat merusak sel darah merah dan dapat menyumbat aliran darah sehingga dapat mengakibatkan anemia dan cerebral. Kedua, Plasmodium vivax. Plasmodium ini tersebar di daerah tropis dan subtropis seluruh dunia. Hidup pada sel darah merah, siklus seksual terjadi pada 48 jam, menyebabkan penyakit tertian yang ringan di mana demam terjadi setiap 3 hari. Parasit ini bisa dorman di hati manusia, hipnozoid, dan dapat kambuh setelah beberapa bulan bahkan tahun. Yang ketiga, Plasmodium oval. Banyak ditemukan di Afrika, terutama Afrika Barat dan pulau-pulau Pasifik Barat. Morfologi mirip Plasmodium vivax, menyebabkan malaria oval atau malaria tertiana, benigna oval, dan dorman di hati manusia. Malaria atau malaria quartana. Siklus di sel darah merah terjadi selama 72 jam dan menimbulkan hari. Kelima, Plasmodium kasus baru yang hanya ditemukan di Asia Tenggara atau monyet berekor panjang, monyet berekor coil, dan babi yang terinfeksi. Siklus perkembangannya sangat cepat, bereplikasi 24 jam dan dapat menjadi sangat parah. Plasmodium knowlesi dapat menyerupai baik Plasmodium falciparum atau Plasmodium malaria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amel. Selanjutnya, jenis malaria. Yang pertama ada malaria tropika. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum adalah penyebab malaria yang paling ganas dan berbahaya. Bila tidak diobati, malaria ini dapat menyebabkan kematian karena banyak eritrosit rusak menyumbat kapiler otak. Gejalanya adalah berkurangnya kesadaran dan serangan demam yang tidak menentu. Ada kalanya terus-menerus, dapat pula berkala 3 hari sekali, tidak menimbulkan kambuh. Yang kedua ada malaria tertiana. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium vivax dan Plasmodium oval. Gejalanya berupa demam berkala 3 hari sekali dengan puncak setelah setiap 48 jam. Gejala lainnya berupa nyeri kepala dan punggung, mual pembesaran limfa, dan malaise umum. Tidak bersifat mematikan meskipun tanpa pengobatan. Yang ketiga ada malaria quartana. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium malaria yang mengakibatkan demam berkala 4 hari sekali dengan puncak demam setiap 72 jam. Gejala lainnya sama dengan malaria tertiana berupa nyeri kepala dan punggung, mual, pembesaran limfa, dan malaise umum. Selanjutnya, gejala malaria. Yang pertama, demam.
Serangan demam yang khas pada penyakit malaria terdiri dari 3 stadium. Yang pertama stadium menggigil, yang kedua stadium puncak demam, yang ketiga stadium berkeringat. Yang kedua ada pembesaran limpa atau splenomegali. Limpa menjadi bengkak dan terasa nyeri. Limpa membengkak akibat penyumbatan oleh sel-sel darah merah yang mengandung parasit malaria. Konsistensi limpa semakin lama menjadi semakin keras karena jaringan ikat pada limpa semakin bertambah. Yang ketiga, anemia. Anemia atau penurunan kadar hemoglobin darah sampai di bawah nilai normal disebabkan penghancuran sel darah merah yang berlebihan oleh parasit malaria. Selanjutnya, diagnosis malaria yang akan dilanjutkan oleh Nia. Baiklah, selanjutnya diagnosis malaria. Diagnostik malaria sebagaimana penyakit pada umumnya didasarkan pada gejala klinis, penemuan fisik, pemeriksaan laboratorium darah, dan uji imunoserologis, di mana ada 2 cara diagnostik yang diperlukan untuk menentukan seseorang itu positif malaria atau tidak, yaitu dengan pemeriksaan darah tepi, yaitu tipis atau tebal, dengan mikroskop dan deteksi antigen. Meskipun sangat sederhana, pemeriksaan darah tepi dengan mikroskop merupakan gold standar dan menjadi pemeriksaan terpenting yang tidak boleh dilupakan. Interpretasi yang didapat dari hasil pemeriksaan darah tepi adalah jenis dan kepadatan parasit. Kemudian, ada faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya malaria. Ada 3, yang pertama ada faktor agent atau penyebab infeksi parasit malaria tersebut, kemudian ada faktor host pejamu, dan ketiga faktor lingkungan atau environment. Selanjutnya, penyebaran dan penularan malaria akan dilanjutkan oleh Veldy Zendra. Pada Veldy Zendra dipersilahkan. Penyebaran dan penularan malaria. Penyakit malaria ditularkan melalui 2 cara, yaitu alamiah dan non-alamiah. Penularan secara alamiah adalah melalui gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung parasit malaria, dan non-alamiah jika bukan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Berikut beberapa penularan penyakit malaria secara non-alamiah, yaitu antara lain 1. Malaria bawaan atau kongenital. Malaria kongenital adalah malaria pada bayi yang baru dilahirkan karena ibunya menderita malaria. Penularannya terjadi karena adanya kelainan pada sawar plasenta atau selaput yang melindungi plasenta sehingga tidak ada penghalang infeksi dari ibu kepada janinnya. 2. Penularan mekanik atau transfusion malaria. Transfusion malaria adalah infeksi malaria yang ditularkan melalui transfusi darah dari donor yang terinfeksi penyakit malaria, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama pada pecandu narkoba, dan melalui transplantasi organ. Penularan melalui jarum suntik banyak terjadi pada para pecandu obat bius yang menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Parasit malaria dapat hidup selama 7 hari dalam darah donor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia. Pencegahan penyakit malaria. 1. Menghindari gigitan nyamuk malaria. Penduduk yang tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran kota yang banyak sawah, rawa-rawa, atau tambak ikan, atau tempat ideal untuk perindukan nyamuk malaria. Disarankan untuk memakai baju lengan panjang dan celana panjang saat keluar, terutama pada malam hari. Nyamuk malaria biasanya menggigit pada malam hari. Mereka yang tinggal di daerah endemis malaria sebaiknya memasang kawat kasa di jendela dan ventilasi rumah serta menggunakan kelambu saat tidur. Masyarakat juga dapat memakai minyak anti nyamuk atau mosquito repellent
saat tidur untuk mencegah gigitan nyamuk malaria. Yang kedua, membunuh jentik dan nyamuk malaria dewasa. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk membunuh jentik dan nyamuk malaria dewasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyemprotan rumah. Penyemprotan rumah-rumah di daerah endemis malaria dengan insektisida sebaiknya dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan interval waktu 6 bulan. Yang kedua, larva seeding. Larva seeding merupakan kegiatan penyemprotan rawa-rawa yang potensial sebagai tempat perindukannya nyamuk malaria. Yang ketiga, biological control. Biological control adalah kegiatan penebaran ikan kepala timah atau pensek-pensek dan ikan gap atau water settle atau Lebistus reticulatus pada genangan-genangan air yang mengalir dan persawahan. Ikan-ikan tersebut berfungsi sebagai pemangsa jentik-jentik nyamuk malaria. Yang ketiga, mengurangi tempat perindukan nyamuk malaria. Tempat perindukan nyamuk malaria bermacam-macam, tergantung spesies nyamuknya. Ada nyamuk malaria yang hidup di kawasan pantai, rawa-rawa, empang, sawah, tambak ikan, atau hidup di air pegunungan. Masyarakat di daerah endemis malaria, yaitu daerah yang seringkali terjangkit penyakit malaria, juga sangat perlu menjaga kebersihan lingkungan. Tambak ikan yang kurang terpelihara harus dibersihkan. Parit-parit di sepanjang pantai, bekas galian yang terisi air payau harus ditutup. Persawahan dengan saluran irigasi. Airnya harus dipastikan mengalir dengan lancar. Bekas roda yang tergenang air atau bekas jejak kaki hewan pada tanah berlumpur yang berair harus segera ditutup untuk mengurangi tempat perkembangbiakan larva nyamuk malaria. Pengobatan malaria. Malaria diobati dengan obat anti malaria yang digunakan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan penyakit. Meski obat terhadap demam umum digunakan, efek obat itu tidak jelas. Malaria tanpa komplikasi dapat diobati dengan obat oral. Pengobatan yang paling efektif untuk infeksi falciparum adalah penggunaan artemisinin dalam kombinasi dengan obat anti malaria lainnya, atau dikenal dengan sebagai terapi artemisinin atau kombinasi, atau artemisinin combination therapy, atau ACT, yang menurunkan resistensi terhadap komponen obat tunggal. Obat anti malaria tambahan ini meliputi amodiaquin, lumefantrine, mefloquine, atau sulfadoxin, atau primatamin. Terima kasih. Baik, terima kasih para penyaji. Mungkin itu saja hasil presentasi kami tentang malaria. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.